Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16, ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Jika kita sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita satu di dalam doa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam ibadah di saat ini ya Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja secara leluasa di dalam diri kami, supaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama, mampu kami mengerti, pahami, dan berlakukan dalam hidup kami. Biarlah firman ini meneguhkan pengharapan kami. Biarlah firman ini membangkitkan semangat kami untuk menatap hari esok yang lebih baik. Bahkan biarlah melalui firman ini juga kekeliruan-kekeliruan kami dinyatakan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 hingga ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik terkasih. Salam jumpa, ini kesempatan pertama saya untuk melayani di Gereja Kristen Indonesia Jemaat Kebayoran Baru. Saya berasal dari Gereja Protestan Maluku, saat ini menjalani tanggung jawab sebagai tenaga utusan gereja dari GPM untuk melayani di STT Jakarta. Sehari-hari berjemaat di GPIB Jemaat Paulus daerah Taman Sunda Kelapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan tema Andalkan Roh Kudus. Ada sebuah kisah begini. Pada akhir Perang Dunia yang kedua, para serdadu Amerika yang ditempatkan di salah satu desa di daerah Jerman menawarkan bantuan kepada penduduk di desa tersebut. Tetapi penduduk desa itu tidak meminta sesuatu yang lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang baru selesai melewati peperangan. Mereka tidak meminta makanan, mereka tidak meminta uang, mereka tidak meminta alat-alat pertanian atau benih-benih tanaman yang mungkin saja bisa mereka tanam lalu menghasilkan sesuatu untuk menghidupi mereka. Hanya satu permintaan mereka untuk para serdadu tersebut. Mereka meminta bantuan para serdadu itu untuk memugar patung Yesus yang sudah hancur akibat peperangan. Selama bertahun-tahun patung itu selalu diletakkan di balai desa,
dan itu menjadi kebanggaan dari penduduk di desa tersebut. Meski sadar bahwa tugas ini begitu sulit, tetapi para serdadu itu mengiyakan untuk memugar kembali patung tersebut. Dan dalam beberapa waktu mereka berhasil untuk memugar patung tersebut. Kemudian para serdadu itu menutup patung itu dengan sebuah kain yang panjang dan besar dan akan dibuka pada hari peresmian di depan seluruh penduduk desa tersebut. Dan hari peresmian itu tiba. Penduduk berbondong-bondong ingin datang dan melihat seperti apa jadinya patung itu nanti. Apakah bisa sama seperti yang dahulu ataukah mungkin ada sesuatu yang berbeda darinya. Lalu kepala desa berdiri di depan tirai yang menutupi patung itu. Ia kemudian menarik talinya dan kain penutup itu pun segera terlepas. Semua penduduk begitu kagum menatapi patung itu, tetapi kemudian tiba-tiba mereka menjadi kaget karena patung itu tidak mempunyai tangan. Lalu semua mata tiba-tiba tertuju pada tulisan sangat singkat yang ada di kaki patung tersebut. Di sana tertulis, "Saya tidak mempunyai tangan. Maukah engkau mewakili saya? Saya tidak mempunyai tangan. Maukah engkau mewakili saya?" Lalu semua penduduk yang hadir dalam acara peresmian itu tertunduk tanpa mampu berkata apa-apa. Tetapi mereka memahami dengan benar pesan dari pertanyaan yang tertera di kaki patung tersebut. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pertanyaan yang sama saya utarakan kepada jemaat sekalian. Saya tidak mempunyai tangan, maukah engkau mewakili saya? Kisah yang baru dituturkan di atas menurut saya punya makna yang kuat bagi kita dalam minggu-minggu ini sesudah kita merayakan kenaikan dan peristiwa Pentakosta pada minggu yang lalu. Yesus Kristus tidak ada lagi, tetapi kita bisa menjadi tangan-tangan Tuhan untuk melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dan tanggung jawab itu kita lakukan dalam penyertaan Roh Kudus yang saya maknai sebagai sebuah kekuatan yang dinamis yang bekerja secara leluasa di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bukunya yang berjudul 1500 Cerita Bermakna, Frank Michalik mencoba menggunakan api sebagai simbol untuk Roh Kudus. Lalu dia mengatakan begini, dengan simbol api ini paling tidak Roh Kudus bisa melakukan 4 hal yang berbeda di dalam kehidupan kita. Yang pertama, api bisa memperkuat sesuatu. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan atau pernah pergi ke tempat pembuatan tembikar, bejana tanah liat, sesudah tembikar itu dibentuk, orang harus memanggangnya di api supaya dia menjadi kuat. Atau kalau kita yang biasa hidup di daerah dekat dengan laut, kita memahami bahwa orang-orang yang biasanya membuat perahu, sesudah perahu itu dibuat, orang harus memanggangnya dulu di api supaya perahu itu menjadi kokoh. Itu fungsi yang pertama, memperkuat sesuatu. Yang kedua, api bisa melunakkan sesuatu. Cobalah kita letakkan besi di dalam api.
Dia akan berubah warna menjadi merah, lalu dengan cepat Bapak Ibu bisa membengkokkannya sesuai dengan bentuk yang kita maui. Atau misalnya kita mencoba memanaskan sepotong kayu yang cukup keras, maka dengan mudah juga kayu itu bisa dibengkokkan. Itu fungsi yang kedua, bisa melunakkan sesuatu. Yang ketiga, api bisa melenyapkan rasa sakit. Atau panas api itu bisa melenyapkan rasa sakit. Saya ingat pengalaman hidup di Ambon, jika kaki terkilir, lalu atau pergelangan tangan kita terkilir dengan cepat, ayah atau ibu bisa langsung menyarankan kepada kita mendekat kepada api. Supaya panas api itu paling tidak bisa menurunkan bengkaknya. Bahkan dengan cepat mereka bisa mengambil juga kain, lalu kain itu dipanaskan di api itu, kemudian kain itu ditaruh pada bagian tubuh yang terkilir. Itu fungsi yang ketiga, melenyapkan rasa sakit. Yang keempat, api bisa memberi cahaya kepada kita. Dan semua kita saya kira paham ini, seperti pada sebatang lilin, kalau lampu padam, orang segera mencari lilin, dinyalakan supaya bisa terang ruangan itu, atau sebuah lampu minyak, atau mungkin yang lain. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ilustrasi tentang Roh Kudus yang digambarkan dengan api dalam buku yang saya sampaikan tadi, menolong kita untuk memahami teks bacaan kita pada hari ini, yaitu kitab Yohanes pasal 16, ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Yang dalam persiapan ini saya melihat punya sebuah kemiripan dengan Yohanes pasal 14. Teks-teks ini berisi nasihat-nasihat terakhir yang disampaikan oleh Yesus sebelum penderitaan, penyaliban, kematian, dan nanti kebangkitannya. Teks-teks ini disampaikan sebagai bentuk kekuatan yang mau disampaikan oleh Yesus agar para murid tidak menjadi gentar dan gelisah. Para murid tidak menjadi takut karena sebentar lagi mereka akan berpisah dengan guru yang selama ini berjalan bersama-sama dengan mereka. Dalam bacaan ini kita menemukan bahwa Roh Kudus disebut sebagai Roh Penghibur. Mengapa sampai kata penghibur yang digunakan di situ? Kata penghibur berakar pada kata parakletos yang memiliki dua arti. Yang pertama sebagai penghibur, sebagai comforter, seseorang yang memberikan kenyamanan, tetapi juga sebagai penasihat, seseorang yang bisa memberikan arahan-arahan kepada orang-orang yang didampingi. Konsep ini berasal dari pengadilan zaman Romawi kuno, di mana seseorang yang menjadi tersangka, dia diperkenankan untuk bisa meminta seseorang yang ahli dalam bidang hukum untuk bisa mendampingi dia di pengadilan dan memberikan nasihat-nasihat jika dibutuhkan. Dan saya kira ketika Yesus mengatakan bahwa Roh Penghibur itu akan datang, dia menyadari sungguh situasi dan kondisi yang dihadapi nanti oleh para murid. Bukanlah sebuah situasi yang mudah, bukanlah situasi yang gampang untuk bisa ditempuh. Dan bagi kita Bapak Ibu Saudara jemaat yang pernah mengalami peristiwa-peristiwa perpisahan, entah karena orang-orang yang kita kasihi pergi ke tempat yang jauh, orang-orang yang kita kasihi pergi untuk selamanya, dalam hal ini adalah kematian, maka kita bisa merasakan di sini bagaimana fungsi orang lain yang menggantikan tempat orang yang kita kasihi yang telah pergi tersebut. Yesus dalam hal bacaan ini sadar sungguh bahwa jalan yang akan ditempuh oleh para murid
bukanlah jalan yang mudah. Jalan yang ditempuh oleh para murid bukanlah jalan yang gampang. Jalan yang ditempuh oleh para murid bukanlah jalan yang biasa-biasa saja. Di sana Yesus mengatakan sekali lagi, penghibur itu akan datang dan menolong kamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita membaca konteks penghibur ini dalam bacaan atau situasi kita hari-hari, maka pertanyaan saya kepada jemaat sekalian adalah, kapan sebenarnya kita membutuhkan seorang penghibur? Kapan sebenarnya kita membutuhkan sebuah hiburan? Tentu dalam situasi yang sulit, biasanya orang katakan saya lagi butuh refreshing, saya lagi butuh hiburan, saya lagi butuh untuk menenangkan diri, atau saya lagi butuh seseorang supaya saya bisa berbicara. Dalam situasi yang penuh tekanan, dalam situasi yang tanpa harapan, dalam situasi yang mumet dengan pekerjaan di kantor maupun di rumah, biasanya kita mengatakan, saya membutuhkan seseorang supaya saya bisa mengeluarkan apa yang saya rasa. Oleh karena itu, banyak orang yang kemudian mencari sumber-sumber penghiburan itu. Ada yang melakukan rekreasi bersama keluarga atau teman. Ada yang memilih shopping sebagai tempat untuk cuci mata dan keluar sejenak dari situasi yang menekan. Ada yang memilih untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman seangkatan dulu waktu kuliah, teman-teman gereja, dan lain-lain. Tetapi juga ada yang memilih untuk melakukan retret pribadi, keluar sejenak, berdiam diri, lalu belajar mendengarkan apa yang Tuhan maui. Bahkan semua itu kita lakukan supaya terpuaskan keinginan kita untuk bisa dihibur, untuk bisa ditolong, untuk melepaskan kegelisahan dan ketakutan itu. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dalam percakapan-percakapan saya dengan orang-orang di gereja, mereka selalu katakan bahwa gereja menjadi salah satu tempat di mana mereka bisa menemukan sumber penghiburan. Lalu orang mengatakan ketika datang beribadah, mereka bisa berharap khotbah pendeta itu tidak monoton begitu. Khotbah pendeta itu ada humor-humornya lah, ada cerita-cerita lucunya lah, supaya kita yang sudah mumet 1 minggu dengan pekerjaan itu bisa tertawa lah paling tidak di ruang gereja. Betul Bapak Ibu? Semua senyum berarti ada sebuah kebutuhan. Akibatnya, positifnya banyak, tapi yang negatifnya, orang biasanya teringat hanya pada leluconnya. Orang biasanya hanya teringat pada cerita-cerita lucunya, lalu kita lupa pesan Alkitabnya apa. Sehingga kalau ditanya yang diingat adalah cerita lucunya. Nah, saya tidak punya potensi untuk melawak atau menyampaikan sesuatu yang lucu, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengingat apa yang mau disampaikan ini. Beberapa hal yang saya sebutkan di atas paling tidak adalah cara kita menghibur diri. Dan ini juga menjadi tantangan seorang pendeta ketika ada di mimbar ini. Apakah ini bisa menghibur jemaat sekalian? Apakah ini bisa meneguhkan pengharapan Bapak Ibu jemaat sekalian? Ada beberapa mata saya lihat sudah mulai tertutup. Mudah-mudahan bukan karena khotbah saya. Itu enaknya kalau ada di mimbar, bisa melihat semua. Yohanes pasal 16, khususnya ayat 13 dan 14, tadi saya katakan punya kemiripan dengan pasal 14. Di sana kita bisa menemukan beberapa kata kerja yang mencoba untuk mendeskripsikan apa yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Mari kita baca bersama. Yohanes pasal 14 ayat 26. Kita baca bersama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu lihat di sana ada dua kata kerja yang diungkapkan, yaitu mengajarkan dan mengingatkan. Sehingga dia akan mengajarkan hal-hal yang baru yang mungkin dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Tetapi pada saat yang bersamaan dia akan mengingatkan juga kalau kita sudah berjalan tidak lagi pada relnya. Mari kita lihat pasal 16 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bacaan kita tadi. Kita baca bersama-sama satu kali lagi. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sampai di situ. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Paling tidak punya kemiripan dengan pasal 14. Ia memimpin kita kepada kebenaran. Ia memberitakan hal-hal yang akan datang. Dan juga ia memuliakan Yesus. Sehingga tidak bertepuk dada lalu mengatakan, ini karena saya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dari 2 teks ini, dari bacaan kita hari ini, saya mencatat setidaknya ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, teks bacaan ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah kawan seperjalanan kita. Dia tidak kelihatan, tetapi dia menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, yang menolong kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita mengikuti penuturan kisah Injil Yohanes, kita melihat ada status yang berubah dalam diri para murid. Dulu mereka adalah murid, sekarang mereka adalah saksi. Dulu mereka hanya mengikut Yesus, tetapi sekarang mereka menjadi pribadi yang mandiri untuk mengatakan apa yang pernah mereka alami bersama-sama dengan Yesus. Untuk itu, mereka membutuhkan Roh Kudus menemani perjalanan mereka. Kalau kita berjalan dengan seseorang, tentu di sana ada percakapan-percakapan, ada sesuatu yang mau kita sampaikan, ada sesuatu yang sangat aktif terjadi, bukan sesuatu yang diam saja. Itu artinya seorang saksi Tuhan, ketika dia bersaksi, ia harus berdiri di atas tuntunan kuasa Roh Allah dan bukan roh-roh yang lain. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah saksi Tuhan, maka harusnya Roh Tuhan yang menuntun Anda untuk melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Roh Kudus adalah kawan seperjalanan kita. Sehingga kegelisahan dan ketakutan itu seharusnya tidak perlu terlalu mendominasi perjalanan hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Untuk itu kita perlu menguji dengan benar. Apakah yang saya katakan, yang saya pikirkan, yang saya lakukan, itu datangnya dari Roh Tuhan. Ataukah hanya karena keinginan-keinginan diri kita pribadi. Kalau itu adalah Roh Tuhan, maka dia akan selalu menuntun kita untuk melakukan kebenaran. Apa yang kita lakukan mencerminkan apa yang Tuhan ingini dalam perjalanan hidup kita. Sehingga menurut saya
berhati-hatilah ketika kita mengklaim bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah saksi Tuhan. Kata Tuhan di belakang saksi pelayan hamba itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu seharusnya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga bisa juga ketika kita melihat dalam pelayanan bersama, apakah saya mencerminkan identitas saya sebagai seorang pelayan, saksi, hamba Tuhan ataukah tidak. Tidak perlu harus bicaranya di gereja, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup sehari-hari di rumah, dalam relasi kita di tempat pekerjaan, sekolah dan lain-lain. Apakah kita benar-benar mencerminkan identitas kita sebagai seorang hamba, saksi, pelayan dari Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari teks ini, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Roh Kudus bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Yesus berkali-kali katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan, itu sejalan dengan apa yang Tuhan maui. Sehingga nanti ketika roh penghibur itu datang, roh yang sama akan mengatakan apa yang saya dan Bapa kehendaki. Kalau saya mengatakan saya hidup, dituntun dan dipimpin oleh roh Tuhan, maka perkataan saya harusnya mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita. Lalu yang menarik di ayat 14 itu dikatakan, apa yang dikatakan Roh Kudus bertujuan untuk memuliakan Allah. Kalau kita mengatakan bahwa roh itu ada di dalam diri kita, dan roh itu bekerja secara leluasa di dalam diri kita, maka harusnya segala yang kita lakukan, kita kerjakan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau orang memuji kita, menyanjung kita, dan berbagai tindakan lain, jangan buru-buru terjebak untuk jatuh dalam keinginan-keinginan untuk memuliakan diri. Tetapi saya mengatakan bahwa segala sesuatu ini adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. 4, gambaran api sebagai simbol dari Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa ketika kita mengatakan roh itu ada di dalam diri kita, maka yang pertama, sudahkah saya bisa menjadi kekuatan bagi orang lain? Roh Kudus berfungsi untuk memperkuat seseorang, maka kita juga harus menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Kalimat-kalimat yang kita tuturkan, perkataan-perkataan yang kita sampaikan, pelayanan yang kita lakukan harusnya membangkitkan motivasi, semangat di dalam diri seseorang. Yang kedua, api atau Roh Kudus itu bisa melunakkan sesuatu. Sudahkah kita juga menjalankan fungsi ini? Sehingga ketika dimanapun saya berada, saya bukan sumber masalah. Saya bukan membangkitkan perselisihan. Tetapi saya mampu meneduhkan, menenangkan mereka yang berada dalam berbagai persoalan-persoalan. Bahkan mampu untuk kemudian menjembatani persoalan-persoalan yang terjadi. Roh Kudus mampu untuk melenyapkan rasa sakit. Rasa sakit itu bisa berbagai hal. Apakah kita juga menjadi penyembuh bagi orang lain? Ataukah jangan-jangan ketika orang lain melihat saya, orang takut dan lari dari saya? Yang terakhir, roh itu memberi cahaya untuk menuntun. Sudahkah hidup kita juga bisa menjadi tuntunan bagi orang lain? Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita untuk memberlakukan
firman ini. Amin.